Bismillahirrahmanirrahim. Jilid Reput halaman 2 ada di dalam Al-Babul Awwalu fi bayani ajaibil qalbi. Pembahasan ibadah puasa dan berkaitan dengannya termasuk tarawih dan lain-lain sudah kita bahas sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Jadi akan kita bahas berkaitan dengan taat batin, yaitu hati. Namun demikian, walaupun pembahasan bukan tentang puasa, tapi bila ada pertanyaan tentang puasa, silahkan boleh bertanya walaupun pembahasan tentang yang lain. Bermula bab yang pertama pada menyatakan yang ajaib-ajaib yang di dalam hati. Persoalan yang mengherankan dalam hati atau persoalan yang paling halus. Jadi katanya hanya dapat dalam bulan puasa, pahala lebih raya nibah dapat dalam bulan yang di luar puasa. Akan kita bahas persoalan hati yang paling sulit untuk dapurutui zahir, menyebatinnya haitim betul. Untuk dapurlih ada luar anggota lahir, payah hilir dapurlih anggota dalam yang gekun batin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fi jasadi ibni Adam madghatun. Inna fi jasadi ibni Adam madghatun. Idza salaha laha sairul badani, wa idza fasada sairul badani, ala wahyal qalbu. Artinya bahwasanya di dalam jasad anak Adam, di dalam tubuh manusia, segumpal daging. Apabila baik ia, niscaya baik sekalian badan. Dan apabila binasa ia, niscaya binasa sekalian badan. Ketahui olehmu segumpal daging itu, yaitu hati. Dalam hadis Nabi, bak tubuh gedanya manusia na sigumpai asau. Segumpal daging tersebut sangat ketentuan. Baiknya anggota zahir dan jahatnya sangat tertentu pada hati. Sehingga bila segumpal daging itu baik, maka baiklah menyeluruh tubuh. Dan sebaliknya apabila segumpal daging itu binasa atau jahat, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu, ketahui olehmu dianya itulah hati. Jadi tergantung bahati. Menyo hati nyan god bantabah tubuh god. Lidah god tapegah hawa karena god hati. But jaro but gaki mandung god menyegot hati. Pakai lidah katanya takun kego karena hati hana senang kego, maka takun kego. Pakai lidah katanya taupan go karena hati dengki kego. Pakai jaro katanya milanya go mendalimi go karena hati hana go. Pakan kaki tajak bak tempat yang buruk, bak tempat yang hanagat karena hati hanagat. Maka mandum mengarah ke but yang hangat karena hati gohlonggat. Maka para ulama sufi, ulama tasawuf nya nilai giupugli supaya
ahwate ta ibadah hati kita nyo hana munajis. Najis yang maksud bahati adalah sifat yang tercela matang bahati nyan gekun hati nyan munajis. Ibadah kita nyo walau secara syariat tapun kasib syarat kasah, tapi Allah han gedung karena hati matang munajis. Nyan ke sebab bro narit, bro akai, bro buat mandum bro menyo hati nyan bro mandum god narit, god lidah bada pegahaba, god pikiran, god mandum buat menyo hati nyan kagun. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, faqad tabayyana bihadzal hadisi annal asla huwal qalbu wa huwal amirul muta'u fi alamil jasadi wal baqiyatu ra'iyatu. Faqad tabayyana bihadzal hadis, maka sungguh jelas dengan pernyataan ini hadis, annal asla huwal qalbu, bahwa sungguh asal itulah hati, wa huwal amirul muta', dianya itu raja yang penting yang perlu untuk ditaat, fi alamil jasadi, dalam alam jasad tubuh, wal baqiyatu ra'iyatu, anggota selain daripada hati itu merupakan adalah rakyat. Artinya maka sungguhnya telah nyata dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwasanya asal kemuliaan manusia itu yaitu hati. Nya asal mulia katanya keun bak careng, keun bak pangkat, keun bak jabatan, keun bak cerdah rupa, keun banyak kekayaan, tetapi adalah hati. Menyo hati katanya god mulia katanya bago, tidak pegang apa, hana menyakiti go, karena hati kaget, lidah pi kaget. Tapi mi hati hanagon atai da pegang apa cik tabi mutugon go, mi hana datu mi gidong aki go hamangan, dan mi golong datu mungguli go pi hamangan. Tena kesenangan yang na bago dia selalu tamita cara tak hancurkan orang lain, yang mandung penyakit hati. Jadi asal mulia nya kewati, dan yaitu seperti raja yang diangkat di dalam alam jasad itu. Siro pemimpin yang diangkat, artinya pemimpin yang dilantik yang wajib kita taat selama bukan pada maksiat. Itulah perbandingan hati lagi raja yang wajib bertanya sedar. Dan sekalian anggota yang zahir yang tinggal, yakni yang lain daripada hati itu, yaitu seperti tentaranya yang mengikuti akan dia. Selain hati, jaro, kaki, lidah, mata, gelinyung, nyan ibarat rakyat. Gebuh umpama menyo hati nyan ibarat raja atau sebagai komandan, anggota lain sebagai tentera, menyo komandan ji kaget, nyo bawahan ji tentera pengikut ji juga get. Menyo hati nyan get, anggota tujuh lain pi get, pemimpin get, rakyat pi get. Kiban cara mangan god anggota tujuh, maka payah pegot ileh hati. Maka god rakyat payah pegot ileh pemimpin. Lagi ibarat katanya pegli rumah, tiap bunga tak tampuh abe dalam rumah, tapi loteng rumah bertan kuto nyo hangli-hangli.
lebih le ada kuto rut bak loteng dengan tengah tiang tempuh mangagli alu bak rumah loteng ile boleh ada bumi mia loteng kagli alu pigli ada kuto bacut dua gaho tagertu kagli menya pemimpin atasan manteng jahat golong god nyopi rakyat haitim god dah pemimpin yang kati dah rakyat anggota 7 dan ketahui olehmu hai saudaraku yang menjalani akan jalan tariqah yang menyampaikan kepada ma'rifah akan Allah Ta'ala yang sebenar-benar ma'rifah itu bahwasanya adalah ahli sufi. Sufi dalam bahasa yang lain Safa itu ditambah huruf ta pada awal jadi tasawwafa ya tasawwafu tasawufan Safa asalnya ditambah ta pada awal tasawwafa tasawuf artinya membersihkan hati bahwasanya adalah ahli sufi memisalkan ia akan hati itu seperti raja. Ulama tasawuf mengumpamakan hati kita seperti raja. Ya, umpama li ulama tasawuf hati kitanya bagaikan raja. Banyak raja god tentang bawahannya god hati god mandu anggota god dan memisalkan ia akan badan manusia itu seperti negeri tempat kerajaan itu tubuh bedanya ibarat sabuh nagro yang dipimpin oleh raja nyelaga tak tamsilan ini hati ibarat raja badan katanya ibarat negara yang dipimpin oleh raja. Kalau raja itu baik, negara juga baik. Pemimpin tingkat provinsi baik, juga wilayah provinsi juga baik. Pemimpin di kabupaten baik, juga rakyatnya dalam kabupaten hingga kecamatan bahkan sampai kepada setiap pedesaan. Itulah umpama hati bagaikan raja, tubuh adalah sebagai negeri tempat kerajaan. Apabila tenuk pugot sabuh-sabuh nanggro, maka raja yang dimat di nanggro nyan pugot nyan punya kaget raja adu nanggro nyan kaget nanggro nyan miahan hidim god nyan umpama hati mian kaget mantap tubuh dan memisalkan ia akan segala anggota yang zahir itu tentaranya. Anggota yang zahir adalah tentara pengikut. Ini istilah orang elemen nahwu saraf tabi' diikut matbu. Tabi' diikut matbu. Oh yang tak peka kena diikut. Menya urang dang ikut God tentu diikut oleh urang God. Menya yang dang ikut urang jahat kaku diketat oleh urang jahat. Raja adalah pemimpin, tentaranya adalah bawahan. Komandannya baik, bawahannya juga baik semua. Manakah yang dimaksud komandan di sini? Hati. Pengikutnya, anggotanya itulah anggota 7 atau anggota badan gede. Dan murad maksud dengan anggota yang zahir itu yaitu seperti mata. God mata itim kalan buat kebaikan karena hatinya kaget. Ikalan kebaikan keji menang. Dalam kampung nak membangun masjid sarana ibadah. Itim perhatikan kenan karena hati juga kaget. Olehnya lah matanya dikala bak yang God ilo Quran lebih-lebih dalam bulan puasa.
Salah sabah orang yang dirindukan oleh syurga orang tim lu baca Al-Quran. Jatuh cinta syurga ke orang yang baca Al-Quran. Pakon matanya galak ikalan yang god, hatinya kagot cinta ke agama, maka mata pun diikut kepada buah agama. Dan hidung, ya hidung menancit, giyo cum yang god-god, dan hanggubi pakai kepada yang harum. Karena god hidungnya disebabkan kagot hati. Dan telinga, hidung yang god-god. Hanai dengar le yang buruk, pakon kai dengar yang god, hati jih sebab kagot. Dan lidah tidak berbicara yang menyakiti hati orang. Hana ada pegah habari yang kongkon, pakon karena hati kagot. Dan tangan hanali tajok, hanali tapubut yang kongkon, hanali mendalimi gok, hanali menyakiti gok. Dengan jaro katanya karena hati kaget. Dan perut, ya di perut pi kaget. Mana agak perut hanali di baju yang harum. Lebih-lebih belum puasa kalau tabu. Apabila makan yang haram walaupun sedikit, itu membinasakan agama. Kalau banyak makan walaupun banyak tapi itu yang halal, atau sekalipun itu halal tapi banyak namun membinasakan hati. Menyo yang haram bubiu je dapaju binasa agama. Menyo yang halal le dapaju binasa hati. Makna binasa hati kru hatinya hanggalak buat ibadah. Itim galak. Dan hana temakut ke dosa. Teman menyo getanya tak buka puasa atau makan sahur dengan harta yang haram, nyo gelak nak li Allah dan gelak nak li malaikat sampai puasa tunggu. Ya, maka jaga perut baju yang haram. Tapi punya hati kaget, yang perut punya hai terima le, hai baju le yang haram, kai takut. Karena waktu ada baju yang haram, nyo ibadah katanya hana terima oleh Allah, termasuk urung baju yang haram atau gejib arak walaupun malam murah puasa, gum judi atau gum dina walaupun malam kenuro, nyan gelana oleh Allah sampai tun ukur. Bila hana getaubat maka ganyan mati dalam kejahatan dan mati ganyan hana merumpuk ridha dari Allah. Dan farad dan kaki dari farad pi kaget anali dimanfaat kepada bul yang haram, yaitu bul zina. Pakon god karena hati kaget menanci kaki anali jak buat tempat yang mendosa. Mandum anggota yang disebut dia tuh kaget, menyo hati kaget. Tapi sebaliknya musabah anggota yang disebut dia tuh nyan haitim kaget, menyo hati mandang buruk. Maka jikalau baik hati itu, niscaya baik segala anggota yang zahir itu. Menyo hati kaget anggota zahir punau. Mata, hidung, telinga, lidah, tangan, perut, farad, kaki, seluruh anggota baik semua. Maka jikalau baik anggota yang zahir itu, niscaya sempurna badan itu. Nyan ka sempurna bangkabah tubuh kali ikut karena hati kaget. Dalam rumah tangga menanjik, pemimpin dalam rumah tangga katanya uragam. Siro ayah god, yang keluarga pi god. Ada hanggot hat kalu mengarah ke god. Ada hanggot mendung nit yang hana god kalu itim god. Karena pemimpin jika god. Dan jikalau binasa hati itu
niscaya binasa segala anggota yang zahir itu. Kalau hati itu jahat, maka seluruh anggota zahir jahat. Mata dia jahat, tanging yang genggon. Wate takalan harta go ingin bergada. Wate takalan nikmat pangkat jabatan go wawancara wanju. Wate takalan kemuliaan yang nabago tak fitnah sebagaimana kemuliaan yang baik nali. Nyan mata kena nawa ditinjau. Karena hati hanaga. Dan jikalau binasa engkau yang zahir hati itu, niscaya binasalah segala badan itu. Dan jikalau binasa anggota yang zahir itu, yang zahir hati itu, niscaya binasalah segala badan itu. Lahir God dan ruh anggota katanya yang dikarenakan dengan hati. Lahir God anggota yang lahir karena God hati. Lahir ruh anggota lahir katanya nyampi karena ruh hati. Ni ruh hati kita pun hanya kubur ro dukun susah dulu. Dan murad, so nak ingat makna murad. Maksud dengan baik hati itu, apa makna baik hati? Yaitu mengerjakan taat yang batin. Ya, makna baik hati berbuat taat yang batin dan menjauhi akan maksiat yang batin. Taat yang batin hati itu selalu mengingat kepada Allah dan menjauhkan maksiat yang batin. Maksiat yang batin adalah sifat ujub hanali, sifat tergabung hanali, sifat dengki kuai hanali, sifat menghancurkan orang lain tidak ada. Yang hanali baunya sifat-sifat yang benar kajuh maksiat yang batin karena gobnya ka mampu taat yang batin. Taat yang batin sifat itu selalu terpuja. Na kasih sayang ke orang lain dan memberikan maaf atas kesalahan kesilapan orang lain. Selalu orang itu menaruh kasih sayang dan kebaikan kepada orang lain. Dan digoknya lebih hantam pernah menyakiti orang lain. Dan kau memiliki dengan sifat akhlak yang mulia, sifat-sifat yang terpuja, nyan kana baganyan, maka maksiat yang batin pun nyan pi kagada. Gedanya upakan hana mampu dak penjuh maksiat yang batin karena hana dak kerjakan taat yang batin. Taat yang batin adalah selalu zikir kepada Allah. Kosong hati daripada mengingat sesuatu yang bukan Allah. Kosong hati daripada memikirkan dunia yang tiada manfaat dengan agama. Dunia yang hana manfaat dengan agamanya hana liga ingat kena. Hana liga pergi kena. Sibuk dengan beribadah. Hati selalu berzikir kepada Allah. Nyakun taat yang batin. Akhirnya jauh untuk masjid yang batin, berwakanya enggak ada gerawanya. Dan murad maksud dengan baik anggota yang zahir itu mengerjakan taat yang zahir dan menjauhi akan maksiat yang zahir. Sebaliknya, untuk God anggota yang zahir mesti dapur taat yang zahir. Menyeka dapur taat yang zahir yang menjauhkan maksiat yang zahir. Sebagaimana bila kita kerjakan taat yang batin, juga kita telah menjauhkan maksiat yang batin. Menan wate tapubut leitanya anggota ibadah yang zahir, taat yang zahir, nya kayu maksiat yang zahir. Teh yang gekun taat yang zahir, semaya, dah puasa, buh zakat, haji, nyakun taat yang zahir.
Menyertaan yang zahir ka getenyo lakukan nyan yang mampu dipujuh masjid yang zahir ponggo cuwatago nyan gade. Tetapi masjid yang batin gohlom gade. Bahkan karena gohlom taat batin nyan lawan roy. Sudah taat batin maka hilang maksiat batin. Kalau sudah taat yang zahir maka hilang maksiat yang zahir. Mangan gadah yang zahir batin maksiat kiban cara taat batin dan taat zahir. Nyan maksiat batin maksiat zahir mandung kagada. Dan murad dengan taat yang batin itu yaitu segala sifat yang kepujian. Kiban maksud taat yang batin kita memiliki sifat terpuji. Sifat terpuji, sifat rendah diri. Jangan merasa kita lebih hebat dari yang lain. Jangan merasa kita lebih banyak ibadah dengan yang lain. Jangan merasa ilmu kita lebih tinggi dari yang lain. Jadi kita milikilah sifat terpuji. Baiklah bagtanya sifat-sifat yang sombong dan segala perangai yang baik. Taat yang batin guna termasuk yang terpuji yaitu sifat rendah diri. Dan katanya guna sifat ifah, artinya suka memberikan maaf pada orang lain. Salah satu penyebab bisa masuk ke dalam surga adalah kita berikan maaf kepada orang yang tidak memberikan maaf kepada kita. Mesti katanya salah ngaji, salah kemah haiti puma. Tapi waktu salah ngaji dia buta tempo maaf. Yang jalan menuju ke surga buta puma terhadap orang yang hantim puma katanya. Buta tempo maaf ke orang yang zalimi atau sakiti katanya. Perangai yang baik, contoh ikhlas. Apa itu ikhlas di dalam segala ibadah? Ubina ibadah dia berikhlas. Sebab tujuan yang pokok kepuji dalam dunianya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Tugas kitanya udip dalam dunianya untuk ibadah pada Allah. Apakah itu Allah Ta'ala gebalah ada puhang balah nyan hak Allah. Tugas itu ada katanya nyan ikhlas yang betul-betul. Ikhlas katanya mantap mengharap balasan itu masih tingkat rendah. Ikhlas yang betul-betul apapun yang diiu oleh Allah kubur dan yang dilarang ditinggal dengan tanpa mengharap selain daripada mengharap ridha dari Allah. Maka bina pun yang dia punya berikhlas. Agak contoh bunganya untuk Daud berikhlas. Barukan kadang ada sembahyang subuh nadaih dia ada dengan karena bu selama puasa pun malam Rabu tak buka ke subuh Rabu berikhlas. Barukan dah temu dia ada nyohanam temu dengan ikhlasnya aku. Kita dah temu ridha Allah. Menyerida Allah kata temu walaupun bi'u amal ibadah nyo raya menalah haji balasan. Tapi miahana ketemu ridha Allah ubi raya ada kubur hana ada temu balasan walaupun bi'u. Dalam sifat yang terpuji perangai yang baik seperti zahid atau dalam bahasa lain zuhud. Nyani tiada sangat gemar kepada dunia, hati tidak cinta kepada dunia kecuali pada yang berfaedah dalam agama. Yang dikatakan dunia adalah perbuatan yang kita kerjakan semasa hidup tidak ada faedah setelah mati, tiada manfaat di hari akhirat, itu namanya dunia. Selama ada faedah setelah mati, ada faedah pada hari kiamat,
maka itu namanya bukan dunia. Jadi babul yang hana faedah dalam agama hana galak li nyanggekeun zahid ataupun keun zuhud. Dan hidup tidak berlebihan, biasa-biasa. Dan seperti war'a, itu juga sifat yang terpuji, sifat war'a. Apa itu war'a? Yakni meninggalkan segala yang haram dan segala yang syubhat, tak tinggal yang haram dan tak tinggal yang syubhat. Ya mana war'a? Itu yang legap. Mana war'a? Tak tinggal buat yang haram dan yang syubhat. Jangankan pasti haram, masih meragukan antara halal dan haram yang dinamakan syubhat, itu pun kita tinggal sebelum pasti jelas itu halal. Nyan gekeun makna war'a. Jangankan pasti haram, mantang meragukan antara halal dengan haram, itu tinggal. Dan seperti sabar tengah-tengah katruh wate semayang talawan yang bersabar, tengah susah, tengah na masalah, ada masalah yang sedang kita hadapi sangat sulit untuk kita terima. Tinggal bina dalam kira apa ibadah perintah Allah. Allah gebi kitanya udip dalam susah aja benar. Walaupun berat kita terima, tapi bersabar untuk berbuat ibadah. Lagi bersabar orang puasa pada tingkat na puasa agakun pada syariah, pada tariqah, pada hakikat dan ma'rifah. Puasa pada syariah lagi yang kasering kita nyodokur. Baru sah puasa syariah gunani tiap-tiap malam yugolom imsak. Puasa pada tariqah baru sah yugohlah menerima sesuatu takdir daripada Allah. Iganya buka awal niat bu siap menerima apapun yang ditakdir oleh Allah. Puasa pada hakikat dan ma'rifah, siapkan niat rela apapun keputusan daripada Allah, pilihan Allah lebih baik daripada pilihan kita. Kapan niatnya? Sebelum terlanjur dalam berbuat salah. Jadi yang sabo malam niat ya golong wate bisa puasa syariah, yang sabo tu puasa tariqah, tanya buka awal siap niat sebelum turunnya bala ataupun sebelum ketetapan takdir daripada Allah, walaupun itu menyusahkan untuk berat kita terima. Yang sabo tu sebelum terlanjur. Teman yang puasa pada syariah kalau taniat wate malam, kemudian wate imsak kabar laku tanya hanya li bubut yang batal puasa hingga wate berbuka lenyan baru ka bebas. Menyohai dan jaga perkara yang batal pahala kaki sah puasa mentang ka batal pahala. Yang kedua gekeun puasa tariqah, artinya gedanya mampu bersabar, keluh kesah dalam berbuat ibadah, mampu bersabar, keluh kesah dalam menghadapi masalah, mampu dia bersabar, keluh kesah daripada ujian bermacam-macam cara. Yugohlah ketentuan turunnya masalahnya. Yang dia berlebih awal niat dekat bulat rela ada keputusan daripada Allah. Nyan bak tundra nyan bek bengih dalam susah. Muhud katanya udip gaya. Ternyata Allah hana gebi kaya. Menye Allah gebi kaya nya sesuai lagi hun katanya. Wate Allah hana gebi kaya nya sesuai lagi hun Allah. Pilihan Allah lebih ke daripada pilihan kita yang. Sehingga tak banding di kita yang diurulain hana ibadah kaya ada judul nak ibadah hana kaya yang mana hana hati lu ibadah nyahir bu mampu bersabar. Yang maka gekeun guna puasa pada tariqah.
Hakikat dan ma'rifah dia mampu bersabar daripada perkataan yang memuji diri. Nyalah nalun, akulah yang lebih betul, akulah yang lebih pantas, nyahanjir, karena semua itu daripada Allah. Dan mampu daripada menceritakan ilmu ma'rifah yang mukhalafah dengan hukum syarak, ilmu hakikat yang berbeda dengan syariat yang lebih pegah. Mampu tundro ni bak ada pegah ilmu hakikat yang hantapan dengan ilmu syariat yang beri tundro. Dan mampu le katanya ada segala keputusan daripada Allah, hanjitna hati membacut bengih, baik dengan karenanya berpaling yakin kepada Allah, baik dengan karenanya mengurangi ibadah kepada Allah, nyan beri dapat natanya, nyan gekun puasa pada hakikat dan ma'rifah. Dan syukur, ya benar syukurlah. Apa itu mana syukur? Mempergunakan pemberian Allah pada tempat yang diperintahnya. Syukur nikmat umum kejo, manfaat ke ibadah. Syukur mata yang terang kejo, tangi kebaikan. Baca Quran, baca hadis, baca kitab dan lain-lain kebaikan. Olehnya lam gobi harta syukur tak titipkan dalam dunia, tak cok tengok akhirat, artinya manfaat pada tempat surga. Kita tanam di dunia, kita petik di akhirat. Kita tabung di dalam dunia, akan kita ambil pada hari akhirat. Kita simpan, kita tabanas di dalam dunia, kita tarik di akhirat. Nyan tak syukur kepada Allah Ta'ala. Tenaga yang kuat syukur ketiga ibadah. Olehnya lam tanya harta yang le syukur gula dalam musyrikah. Umur yang mandang muda, yang mandang kuat gula ruh dalam tempat ibadah, nyakeun syukur. Dan tawakal, mana tawakal serah diri. Apapun yang terjadi sebelum kejadian atas diri kita, itu sudah duluan ketetapan daripada Allah. Allah Ta'ala ketakdir katanya kan urang hayu nyan katanya berela tu. Walaupun Hawa katanya hebat, ternyata Allah ketetapkan dia kan urang hebat. Nya lebih hebat. Hawa buku kaya, Allah ketetapkan katanya udim sederhana. Serah diri kepada Allah. Menyagubi lagi ahun katanya nya kemauan katanya. Yang hendak beri lagi hun katanya nyan kemauan Allah, lebih hebat pilihan Allah daripada pilihan katanya. Dan muhibbah, rasa cinta, kiban cinta, cinta ke Allah, cinta ke Rasul Allah, cinta kepada keluarga Rasul, cinta kepada seluruh keturunan Rasul, cinta kepada sahabat, cinta kepada keturunan sahabat, cinta kepada para ulama. Ulama itu adalah waris daripada Nabi. Nyan gekun cinta ke Allah, cinta ke Rasul, ke sahabat dan hingga para alim ulama. Dan ridha, nyan juga itamu dalam sifat perangai yang baik. Ridha. Kemana ridha katanya? Pasrah katanya lagi yang ditentukan ya Allah. Masa katanya tidur pedagang, berakan dengan damukat maju, kalinya kamu menurun mencul. Ridha pada Allah, syukur kali lebih berakan kurang inam. Anan ukur kau kalau tentai lebih lagi yang sampai kurang, kadang ukur kurang orangnya kena tamah dengan ukur lah. Olehnya itanya tengah-tengah senang kagak susah beridha pada Allah. Mungkin dengan susahnya itanya mentamah taat kepada Allah. Yang lebih senang tapi tua dia kepada Allah. Maka beridha atas keputusan yang ditentukan oleh Allah. Gohlam terjadi atas katanya nyan kalihna ketentuan daripada Allah. Hanya begini. Nyan pakon na sifat-sifat yang menang. Karena hati kaget
Menya hati hanagot hai terima. Pakan lu susah, pakan gop senang, pakan gop hebat, pakan lu rendah, pakan gop kaya, pakan lu ngasi nayu. Hana butuh saga ini itu. Nyan pakan lu menan pikiran, nyan hati hanagot. Dengan gon hati maka gon mandu medayan. Dan barang sebagainya seperti yang lagi akan datang insyaallah taala. Dan murad maksud dengan maksiat yang batin itu yaitu segala sifat yang kejahatan dan segala perangai yang jahat. Mufhum makna maksiat yang batin adalah sifat yang buruk yang menterna dalam hati kita dan perangai yang jahat yang mentang mukumat bahati kita. Contoh lawan sifat yang terpuji. Banyak-banyak guna iaitu sifat kepujian ikhlas, zahid, war'a, syukur, tawakal, muhibbah, ridha. Lawan daripada itu sifat yang jahat yang masih terikat pada hati adalah riya. Rianya beda beki buat biasanya. Yang bahaya tak riya. Paling kurang Allah tak pupu ibadah hana gede pahala yang paling kurang. Nalam ibadahnya getanya gede dalam neraka selama-lama hana ligru. Nasi di antaranya gede dalam neraka fiat selama itu riya. 4 perbedaan. Yang gede dalam neraka selama-lama iji asai pupun ibadah membacut hana karena Allah, karena lain. Menyokon dipuja oleh gop hai pupun, menyokon ingin oleh gop hai kerja, menyokon dikira oleh gop jihurung gop hai tim pupun hana karena Allah bacut. Yang dalam neraka yang ada di dunia. Yang kedua, diji gede di dalam neraka kadaria lebih le karena Allah dengan karena lain. Karena lain biu sagai. Karena Allah yang lebih le. Nya dosa gede cid dalam neraka ngumpul kadar dosanya. Be namu biu karena lain. Bu mandung bu karena Allah. Nya yang hana musiat dalam neraka langsung dalam surga. Tapi yang mudah ketemu minyak hati penuh dalam God. God ini hati yang kamu tume ikhlasnya analiria. Dan ujungnya permulaan daripada sifat tergabung. Pun dia terbayang doa terlebih. Hidup tanya le ibadah, tanya le ilmu, tanya lebih ini, tanya lebih itu. Yang diawali le bawaju. Oleh dia begitu rendah kau mengenanya, haya dia mengenggap, nyan kaitamong kepada terkabung. Maka asal ubena kehancuran nyo dikarenakan terkabung. Asal terkabung unjuk. Mangan beje terkabung deh. Kiban cara beje terkabung. Tapi nah dia penyakit unjuk. Nyan dari unjuknya sungkit ukur dia babi. Menyahai tapi nah ujung akan diikut kamu. Yang pun merasa ada lebih. Olehnya duduk tak banding dengan pulang lebih dia. Kamain banding dengan yang kamain ke kamu. Mangan baik kamu ujung leh biar tapi nah. Itu pakan je kamu karena ujung mana mampu tapi nah. Dan yang tanya kaji ke kamu jadi dia bagah. Ya, tak pegadah tipu bingkeng pegadah lihat kamu. Cara pegadah kamu, pegadah lihat unjuk. Yang apa penyakit paling bahaya. Yang pun unjuk merasa ada dahaya. Yang anak-anak tak mandi dengan dipulang, mandi kata mandi dengan dipulang biaya lu dipulang biaya lu. Kaya dengan kamu. Orang kaya dengan kamu dia hana tahan disakiti, dah hana tahan menyakiti. BO di sini dia kau bengih juga dia. BO fitnah dia kau pincah daripada karena kamu timbullah penyakit bingkeng. Tapi menyahana kamu hana bingkeng. Olehnya hana ujuk, hana kamu, hana bingkeng. Pegadah bingkeng, pegadah kamu. Pegadah kamu baik nampun diput ujuk.
sangat kasih akan dunia. Alanya cinta dah kepada dunia. Yang dia katanya ka cinta dah kepada dunia, yang ka kenang penyakit wahan. Akan teka sebuah masa tinggal ada humadun kenang penyakit wahan. Sahabat katanya, apa ya Rasulullah penyakit wahan? Yuhibbuna dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia, takut kepada mati. Tak bela agama hai takut, ia mengeser pangkat, mengeser jabatan, ia mati agama rela, hai timatuli. Maya Rasulullah watanya kamu ramai punit paling ramai. Tapi lagi kubuh ia laut. Ibakut kunoi bakut gede kekuatan hana. Nyawa ke akibat cinta kepada dunia, ia ke mati agama hana liho pergi. Dan kata mana kata bingkai ngepegang ni Nabi, orang yang 3 bingkai nyan letak darah hitam dalam tubuh dia. Nah ingat doa alam purno boleh. Nah ingat apa boleh dah malah rebung kali ko data yang taman nanti kan. Ada yang datang kali ko tapi hendak tu aja ingat. Lega tu nah tahu pegah ingat dah. Awate kailah bingkai baca dipluga wa kul li raufan wus'afan wala zalat li ya malikal mulki musyailan. Dipluga lanjut dengan selawat ke Nabi dipluga yang ada bingkai nyan darah hitamnya iblis. Ubat darah hitam iblis baca datanya dipluga wa kulli raufan wus'afan wala zalat li ya malikal mulki musyailan. Nyan doa teknik lain banyak, nyan cara ilmu tu. Dan hasud nyan dengki pakan timoh dengki dalam hati nyan kana hati dia hanagan dan barang sebagainya seperti lagi akan datang insya-Allah buka akan buka. Dan murad maksud dengan taat yang zahir itu yaitu seperti sembahyang dan puasa dan memberi zakat dan naik haji dan barang sebagainya. Apabila katanya kata taat yang zahir, maka yang mampu dapat jauh masih ke benar diulang kita mau. Apabila dia kata taat yang zahir, maksud pun yang mampu dapat jauh maksud yang zahir. Tapi dia kata taat yang batin juga maksud yang batin sudah siap untuk menjauhkan. Pakai orang yang maksud yang batin hai dapat jauh karena taat batin hana tak memiliki sifat rendah diri, hana tak memiliki sifat pemaaf, hana tak memiliki sifat yang saling kasih sayang kepada agama. Maka dengan hana tak memiliki sifat taat yang batin, maka dia kalau mampu dapat jauh masih yang batin. Jadi mian ka mampu dapat taat yang zahir sembahyang puasa zakat haji, nyan yang dapat jauh masjid yang batin dah cuma jua temupa mujudi mudina nyan dah. Tapi perkara hati habis macam pikiran hati kita yang dah temuki menghancurkan go nya hanai dapat ada menyertaan batin go dalam masjid batin pi hanalam siap dapat jauh. Dan urut maksud dengan maksiat yang zahir itu yaitu seperti zina, ya kata semayang, kata puasa. Yang mampu selamat adalah zina, minum arak dan mencuri dan merampas dan membunuh orang dan mengumpat orang dan berdusta dan barang sebagainya. Yang yang mampu karena taat yang zahir dengan tak puasa, dengan tasmayang, dengan boh zakat, haji dan umrah, nyanakan ibadah yang zahir. Masih yang zahir juga yang bisa gedanya menjaga zina, minum arak
mencuri, merampas, membunuh orang, mengumpat dan dusta. Nya di sini timbul sebuah pertanyaan, teman na lagu semayang, na lagu puasa, tapi ganyan buat mujudi, buat cucu, haik lam gua, buat kumtina haik gua, semayang na, puasa na, bahkan haji na, nyampu sebab. Jawabannya itu karena anak kubur kon, na kubur, pakai cint, anak betul yote kubur. Nampak? Karena kebukaan benar yang kata kubur. Taat yang zahir juga mampu menghilangkan maksiat yang zahir. Taat zahir semayang, puasa, zakun, haji, umrah yang taat zahir mampu menghilangkan maksiat yang zahir, menali ponggo, menali upan go, menali cuma go, menali menjudi, menali mudina. Ternyata mentangna yang sebab jawabannya taat benar hana betul. Semayang hana betul, maka hana dipelihara. Karena lagi pegang inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguh salat mencegah keji dan munkar. Ternyata han mencegah. Apa sebabnya? Hana betul. Pada kerjakan. Nyan bayang betul. Kadang ia semayang hana betul. Ataupun cara semayang hana betul. Bak puasa menanti kepuasaan tapi pahala hana mungkin diselamatkan, maka han selamatlah dosa yang lain. Siang itu. Kau tujuh je dah piu kan? Hana tung tujuh lah ber. Kau dah berbuat pona. Pona. Tujuh kau tujuh kan je dah piu. Soal jika ditanyai orang akan dikau dengan apa membaikkan akan hati itu supaya baik dengan dia hati akan segala anggota yang zahir. Dengan apa cara dapat hati? Sehingga dengan mampu dapat hati, maka godlah hubina anggota zahir. Karena hati anggota batin minyonya kagot anggota badan lahi mandu mitim god. Dengan apa bisa dapat god hati supaya god anggota zahir? Yang pertanyaan. Jawabannya, maka jawab olehmu bahwa membaikkan hati dengan mengamalkan ilmu tariqah. Yang benar ngampu ada god hati, mangan god anggota lahi. Jawabannya dengan ta'amal ilmu tariqah. Ilmu tariqah yakni ilmu tasawuf. Yan radnan muruna ilmu tasawuf. Rad ilmu tasawuf itim gli hati. Baru itim god anggota yang dia terbunuh. Dan anggota itu mata, hidung, gelinyung, perut dan lain-lain yang tahu no yaitu mandung god karena god hati. Dapat anggota yang lain dengan dapat ilmu hati. Cara dapat hati benar ilmu tasawuf. Yang ini jauh kumpulan mangan god obena anggota lain payah dapat ilmu hati. Cara dapat hati dengan ilmu yang tasawuf dan membanyakkan zikrullah. Amalkan tariqah yaitu ilmu tasawuf dan dapat banyak zikrullah. Ya gini, ketika katanya baca zikir kepada Allah hatinya lemah. Yang lemahnya istilah tu tak pegang hati dia. Siraman kalbu bukan. Tak siram hati dengan ilmu tasawuf supaya lembut hatinya. Itulah yang bro. Itrimong yang god. Dan yang buka kadang itulah yang god itrimong yang bro. Nyan mihana dapat tasawuf. Karena tiada jadi baik hati itu mungkin hatinya itim god, melainkan dengan menjalani ilmu tariqah ahli sufi. Haitim god hatinya menyohana tabut ilmu tasawuf. Yakni dengan belajar ilmu tariqah kepada ahlinya, kepada guru, kepada mursyid. Anjir berangkau, mia berangkau haitim kepada mursyidnya, kepada guru ahli bidah.
serta mengamalkan akan dia leh dacok tariqah elemen tasawuf, elemen tariqah, elemen sufi, ba ulama sufi, ulama tasawuf, serta berarti amal. Kalau dacok hana amal hana je kubujin, tak amal mentang hana dacok tariqah biar je kubut. Amalna putunyo urai hana anjir, putunyo na tak kubut hana nyampihan anjir, guna berdua putunyo guna tak amal guna. Dan serta mengambil talqin zikir dan bai'ah kepada gurunya yang mursyid, yang gepu bai'ah ijab kabul tariqah, gepulang ijazah oleh guru yang mursyid kepada muridnya. Ikuti caranya, amalkan lagi yang lagi pernah mursyidah yang sampai silsilahnya itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kepada Jibril, hingga kepada hak Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Yang guru mursyid yang punya guru, saya sudah terima ijazah bak guru fulan. Guru fulannya menerimanya bak gurunya fulan. Gurunya fulan menerima ijazah daripada gurunya fulan. Gurunya bersambung-sambung sampai bak sahabat Nabi, bak Nabi Muhammad, bak Jibril, sampai ke bak Allah. Nyan yang maksud guru mursyid. Bak urenyan giyu amalkan dan tak amalkan lagi yang ditunjuk oleh ulama yang punya sanad mursyidnya sampai kepada Nabi, sampai kepada Allah. Dan serta mengerjakan ia akan segala aurat wirid, na wirid roji, na zikir roji di dalam masalah tariqah. Ya jamaah bu kala mersi buruji tiplu turun kaliku sampai buru atau turun turun. Alih agama yang tariqahnya. Tapi yang lunduku tilo na agama ka almarhum kan. Yang lain tang anak dong buka. Bahkan lunduku dalam beramal waktu cerita nyambung. Nah dengan aku waktu lu pulang tariqah sama dia uranya naruh nunggu. Buat sih, ruh dia. Kawalah nasi kan. Tapi yang lunduku agama itu dilo ka almarhum. Bahkan dalam beramal kan. Nah keanehan-keanehan dalam lumpur mursyid di rumah bagian. Maka je nun yakin tilo tegak yang habis mama. Yang ini baca-baca mana-mana kalau ubah. Ira berje nan cit ja baru ngantong. Tiudin berje nan laju dari kanan aman. Hanaru. Lejakna kan? Subhanallah. Kang tiudin nanti enggak? Baru mau ada jadi berdiri. Tiudi almarhum bang lo. Ingat deh. Nah, buku tarikah menunjuk. Ya main buka hana nawa baru mau nulok na buku tarikahnya ko hana ngatu ini ya mesti hana nama. Dan segala ratib yang diambilnya daripada gurunya itu, na zikir, na wirid, dio amal yang dicok daripada guru yang mursyid, dengan tiada cedera, sekira-kira dengan dia dibangsakan ia kepada tariqah gurunya itu. Makna hana cedera baik salah dalam beramal. Lagi yang ke pernah menan giu amal hanjir salah, yang salah hanya kebut ankurasi. Sebelum tentu anali lembu panjang baca kita. Bila ada pertanyaan silakan. Apakah pertanyaan menyangkut dengan pembahasannya ataupun dengan pembahasan yang lain, boleh pertanyaan bebas. Kemana pertanyaan? Acit yang ada berhubung. Jadi dalam tanya belajar ilmu, kata tepung ilmu tauhid dan ilmu fiqh, dan kata juga fardhain dan tingkat-tingkatnya. Cuman entah tingkat tanya belajar ilmu tasawuf.
tingkatan belajar ilmu tasawuf, dan sebagian menganggap ilmu tasawufnya hana masa Rasulullah. Yang berpendapat lainnya. Dan kita menjelaskannya. Tingkatan ilmu masing-masing. Ilmu tauhid kadar fardhu'in diwajibkan kepada seluruh perorangan. Perorangan berarti handlah katanya dengan go nyakeun fardhu'in. Lah fardhu'in menyangkut dengan tauhid katanya kasah tamiman kepada Allah dan Rasul, mampu mempertahankan diri daripada hal yang membinasakan iman. Selebih daripada itu disebut fardu kifayah. Fiqah kaguturi hukum halal dan haram sah batil makruh syubhat. Nyan kaglah fardu'in yang wajib per orang masing-masing. Selebih dari itu dinamakan fardu kifayah. Hana buku ada haji dia jegok lah katanya dengan jegok tentang fardu kifayah. Tasawuf ka mampu tak jauh tiput tak benar, tiput tergabung, tiput tiput dengki, tiput mentang lemah dah pandang tu lebih, tiput mentang mukuran gop tapi wilayahnya gop kai dah berada hadanya nyan kagada fardu'in. Rupanya fardu'in tasawuf lebih berat masa haji dengan fardu'in lain. Olehnya lebihnya kalah fardu'in Giyu pabih masa udip dalam mencari ilmu tasawuf, tidak ada batas. Ayastaghriqa umruhu tawil, bahwa menghabiskan umur engkau dalam waktu hidup yang panjang sampai mati, habiskan ilmu dalam ilmu tasawuf. Bubuhu dalam ilmu tasawuf sampai mati. Bukaram, mana karam habis masa hidup. Teman yang pegah hana masa Nabi urung pegah hana umpo. Mi dah pegah bangai gatha hawa gdeo hana umpo. Kiban cara pegah hana itu ri ilmu man hana gobohnan lam di Nabi tapi kana contoh Nabi wade gedu anggo pegah hawa gedekui na bahana wate geja Nabi gekalan bak jalan ibarat urang trun remoh Aceh getrun meyu. Nan tohong bayang urang trun remoh Aceh meyu ho mata. Meyu. Olehnya Nabi hana gepegah yang kongkon. Nyana apa Nabi? Nyagenya nak dah tahu. Hana pegah yang kongkon. Hana ngiang mata bak yang harum. Menunduknya kenyagakun tasawuf, menjaga diri daripada makan yang haram, yang syubhat, apalagi yang haram. Itulah tasawuf. Demah hana gebuhnan matanya, nana majak kepada hinan. Kamu mana waktu pegah tentang Allah Taala, tentang zat Allah, tentang sifat Allah. Itu namanya ilmu tauhid. Matanya kalau gebuhnan judul ji tauhid. Ngepegah hukum nyaw jeut, nyaw halal, nyaw haram, sah, nyaw batil. Nya kenyakeun hukum fiqh. Matanya dalam hukumnan. Jadi mi pegah masa Nabi hana tasawuf, ana hukum yang pegah. Karena mana tasawuf, Nabi hana pegah apa yang hana faedah. Nya kenyakeun tasawuf hana genging, jangankan yang haram, yang syubhat hang genging dan hang paju. Dan Nabi waktu kerja pelihara mata ukur genging hana kalen arah ukur gede lagi ibarat urung drun bak renyun. Kan kapan cit lagi urung buat Quran jamun. Kahana lagi urung buat Quran jamunnya. Tanya tak buat Quran jamun, cok Quran buka tak buat. Nabi yang tak apa pernah buat Quran buka. Quran lah memori rimpan. Duduk aku pegang Quran ke buku kan. Kamu kan? Jadi minyak fiqah kata turi halal haram makruh dan batil sah. Nya kaglah fardu'in untuk berod. Lebih banyak ke fardu kifayah.
Tauhid kata turi Allah dan Rasul, kasah iman ke Allah dan Rasul, dan doa selamat daripada hal yang merusakkan iman. Karena farduin perorangan lebih banyak dengan fardu kifayah. Tasawuf kai tak boleh hati, kai taat batin dan kau menjaga maksiat yang batin nyan kaglah. Tapi nya lebih berat. Perkara hati yang kedip dah kan. Trip daurusan pajan itim gadah muhayakai. Pajan itim gadah tiput rianya. Kakabik nya kaglah farduin. Lebih banyak fardu kifayah. Tak pula hanya betul hana majan. Rupanya yang paling trip adalah tasawuf. Wa yambaghi ayyastaghriqa umuruhu tawil. Sepatutlah bahwa kau mengarangkan masa hidup engkau pada belajar ilmu tasawuf. Habis masa. Sebab menyembah ta'ala ilmu ada contoh. Urut minta pen cukup jah. Tapi yang cara engkau bapai. Nya cukup ni. Urut ibadah cukup le. Yang berselamat amal ibadahnya paling ni. Hidup urut semayang. Berselamat pahala semayangnya ngemput. Ngan tak tahu ngehati. Kau boleh urut puasa, bangga selamat pahala puasanya, kan tak tahu ngadi. Kau boleh urut semayang. Mandu murid semayang, tiro dua ada pegayang mana, ada pegah ajuna mandu masjid, nyana yang selamat pahala penduduk. Hana lagi sejumlah mandu mandu di puasa, hana sejumlah puasanya mandu selamat pahala. Yang kenyang ilmu dah tahu pagi, ya. Dengan pagi ilmu tasawuf. Dimanapun bercerita tentang tanya dalam ilmu fiqh. Kata doa, cara tung semayang zahir. Bukan cara tanya cok semayang secara batin. Ya. Yang zahir kan jelas cara tanya mono. Bukan tatu semayang untuk tak peglih batin tanya. Dia tak peglih tak bersucikan untuk tanya beribadat kepada Allah. Ya. Jadi tingkatan syariat. Ya. Bukan dalam tatu semayang macam nyoba tak bersuci untuk tak pergi untuk tanya tak ibadat kepada Allah. Bukan cik tatu semayang secara batin. Yang bukan perbezaan dia. Nah, tapi taib ada lahir bersamaan dengan batin. Contoh boleh. Ahwate tatu ia semayang darah jaro kemudi. Secara batin ia suci menyucikan. Baik secara lahir saya kadang berkiri, kadang ianya menajis ataupun ianya mustaqmal. Olehnya dalam tujuan darah jaronya selain daripada untuk tu yang mengalih kuput tujuan hikmah arah jarau unun mangan merumpok cok suratan tinggal puro akhirat menuju surga ngajarau unun suratan ni. Hikmah tarah jarawiyah be'elu hujau suratan dengan jarawiyah yang tamun raka. Olehnya hikmah tarah haba yang secara lahir itu kata ia mubah, mubah dan sebagainya. Dengan gerah apa hikmah haji merumpok baju makanan dan minuman dengan dalam surga. Gerah hidung secara lahir kan sunat itu yang sunat katarik tak ciri betul luar untuk kebeli, tapi secara batin faedah haji untuk muncul juga oleh antara muka secara lahir ke syariah kesah yang berada miuragam na jambang dino pelipih kutubai payah garu menyajanggut menyetubai sunat putruk menyelipih baru wajib putruk. Yang nampak beda? Olehnya dalam dengan gerah mukanya ke syariah kaglah ke kemayang. Tapi yang makna sebenarnya tanda umat Muhammad dengan putih bak muka dengan tu kemayang gakui umat Muhammad. Ya, olehnya dalam min asari sujud bekas sujud asari wudu bekas tu kemayang. Olehnya dalam hikmah dalam ahwatnya diganya gerah dah geliung. Sengke kau manda menampak jarau nak kegeli. Apapun ke tanda. Gerah geliung.
Adapun badau ada ke bekas pakai jut katanya. Gerah gelinyung supaya katanya watai gehui singa anak lo. Oleh nyalam darah lagi baik mestiru tapak. Baik mestiru bak siratal mustaqim. Dan la ilaha illallah hikmah tak suci batin dengan caranya, tapi pugli ilahi dia. Ya, dalam yang lain. Mata kalau keadaan yang tak kalau keadaan. Sebab kadang-kadang no tak bukan hanya nyamuk, yang tak nyamuk, tak nyamuk. Ni hanya nyamuk, tak betul, tak pergi dalam. Ya, kahana dalam. Dalam. Mau ke abu, dia hati yang nak buat nak sedih. Desa hati yang hana ada kubur. Karena nak hati, kalau yang laman apa kita boleh dia hati. Apabila nah hadis Nabi benar. Apabila katimu rasa dengki dalam hati, nyahang giblahi. Wate katimu rasa dengki dalam hati hang giblahi. Tapi ini tak orang yang ikutun yang ikutun baik lahir ni tak tak. Dia tak punya katimu bahati pasti lahir. Tapi yang nak buka hang lebih lahir menyai tak betul dalam hati tabuh dengan segera hana tumpai ke bit bak lidah yang buruk atau menawar bahati yang godang tulis. Apabila teka dengki bak hati nya hang lebih lahir. Karena sebelum gubelahnya kalau tulis sebab biasa mereka teka bahati si itu biar babah kai itu biar yang kalau tulis maka hang lebih pelahi mana pelahi hang lebih benda segera giubah haju mangat baik muncul nya hana jadi tulis meya mantap terlintas bahati kalahi nyan baru tulis tapi biasa Maya hana gebah dengan segera hana mungkin selamat pasti akan lahir. Lagi di awal buku pakai lidah katanya aruh takun juga. Yang kita pun menjawab karena hati katanya hana senang gaji. Maka itu biar apa gaji ya hana gad. Pakai lidah katanya tak pegah yang god gaji. Hati katanya galak ada gaji. Jadi orang timur penyakit dengkinya baik tak pelahirnya, baik tak pedu. Tengok dia pun bagah-bagah. Menyahana tak pelahir tabuh dengan bagahnya hana jadi tulis. Ka lahir ka itu bit perkataan katanya ka itu bit yang mati menurutnya baru ka tulis. Mengkandainya spontan terjadi, terpancing dalam keadaan dia tidak tahu usaha untuknya, tapi spontan bisa saja terjadi macam bedanya. Spontan tu bro bagi dia tak lakukan hal-hal yang anak itu karena keinginan dia hanya keinginan terlakukan, tapi terpancing sih terjadinya. Tidak dosa, nya kira kalahi. Yang gon lagi pertanyaan gua yang ada ibu dalam rumah hati atau luar rumah hati yang lagi ada dari sahabat ini. Hati na dua aja. Yang sabot yang paling mendalam dengan qalbun sanubariyun. Hati sanubari yang paling halus tersimpan. Jadi menyata secara iluarnya lebih mudah lah. Ada yang di luar hati yang paling mendalamnya lebih mudah lah baik itu dia. Ada yang tersimpan dalam hati yang kecil, itu betul lebih mudah itu dia. Yang hati luarnya lebih lah. Jadi yang hana istilah spontan makanya nyoku yo jaga. Bukan sambil pegang lidah ngendanya hana mutulung lebih tajam ni bak pedu. Lebih tajam yang tajam artinya tajam cepatnya bahaya dengan lidah dia. Sikra itu mati ulu tu baji. Mungkin tajam pudung tak minta ulu putih ada atas hana ada demi ya kadang. Tapi sikra lidah kabut kali pada purung tu baji. Yang lidah
Banyak. Sebenarnya belum dulu kira dengan cukup jaya. Peti ke perintah apa kita yang binatang perkataan walaupun spontan hanam sengaja kita aja. Nyan betul-betul kan. Iyo jaga. Walaupun dia hai dia jaga, berarti dia menerima itu kesalahan dan perlu diperbaikikan kembali. Karena istilahnya hanam sengaja, hanam. Bak puasa aja hana ada tengah jaman tu hana dengar ada KJP yang tengah jam je. Tapi urusan hati urusan menyakiti kau nyan begoda tak dia jaga. Yang ke sebab mihan hang pegah selama undi babihmu bak minta minta sau yang ke nyan gium selamat. Maka bila kalahi dengki bahati nyan bet taplahi liu luar. Cukup bati hilangkan dengan segera. Sebab yang dakwah dengan segera nyan akanlah hidup bah-bah dia. Nya her thai. Ini nak yang binasa dia. Dalam kayak itu. Masalah puasa bak keraguannya. Kebiasaan kali puasa aku golong tak. Awak dia tak berdosa. Lagi mereka tahu. Tiba-tiba bakal pulau ataupun baru teringat keraguan setelah salat subuh. Apakah niat atau hana? Niat atau hana? Yang patiban hukum apakah sah puasanya ataupun puasanya apa? Yang ragu tentang ni. Yang ragu tentang ni. Isi sahab asal. Contoh mengaji menang. Tidak orang pun hana gedung ia semaya. Orang duduk tinggal na kutung guna perhana yang isi sahab asal. Kata asal guna apa? Berarti hana kata apa? Tidak orang kalau gedung ia semaya. Orang ragu pun betul ke apa hana? Kata asal kalau betul. Berarti hana betul. Orang lain nampak? Tidak orang guna ragu puna kunit puhana asal yang walam na hana kahana. Kampak? Yang kena makan contoh dahulu. Istisahab asal. Tidak orang hana lam gedung ismaya. Menurut tinggal pun apa? Guna puhana. Yang kasai guna hana. Gaya kalau gedung itu maya ragu puna batu puhana asa yang golong batu adalah hana berarti hana batu ataupun puna kunit puhana asa yang golong nit hana kata hana peaguku kecuali itim yakin ya menya hana yakin kena asa yang golong adalah hana. Jadi waktu kata timbang ingatnya timbang kita akan niatkan kita akan masa kita lewat. Jid dia puasa sunat. Ya. Jid dia puasa sunat. Dia puasa wajib tidak boleh. Karena kalau pemata mendarabung kaliku dia puasa sunat walaupun kabungo ieu golong itamang luhu dan yang golong nabut yang berpuasa boleh tanit walaupun kabungo bila puasa sunat. Bila puasa wajib apakah le maghrib, le isya, le tarawih, le pada sahur kapan saja yang golong imsak. Dan kira-kira puasa pun sunat padahal jid. Ragu kalau jid punit silakan yang puasa sunat. Tapi puasa wajib wajib. Oleh karena haji hanatah puasa. Kembali lagi pembahasan pun melarang kaliku apabila tinggal ni sebab lama dah Syafi'i setiap malam wajib punanit. Bila tinggal ingatnya hanasa wajib qada dan wajib imsak lagi go puasa. Pahala puasa keju tapi puasa wajib qada karena hanasa.
Mazhab Imam Malik anak masalah ada dua karena kalau genit malam pun ke sekalian bulan. Tapi lah mazhabnya bila nak bertu puasa turo nya ke turonya pihak kata baju bulan pihak kata nah tinggal anak puasa turo dalam turonya baju bulan pihak kata. Ni mazhab tapi turo tinggal turo kata turo bertu turo kata. Cuma kiban jalan malam pertama boleh tani puasa tengah umroh serta sekalian dalam bulan Ramadan. Malam tengah tani je tapi bila na yang tinggalnya kayak itu. Mata japi malam kedua aja nak geni le ke modang malam pun nya tidak beda. Keempat biar nak geni malam pun kayak itu. Biar katanya payah ada kata tengah. Olehnya katanya berselang tahun. Mia ka berselang ka kenang dah fidyah. Yang itu kejadian puasa yang kali puji. Yang kalau puasanya belum berkadang kata. Mi dama puasanya kalau kata. Ahlu raya ada kata. Yang kenang kata kenang fidyah. Tiuro kata jumpa pun kalau payah dampingi rumahnya. Yang kali dua tahun. Tak malam tiuro je tarik. Itu oleh tahun berarti tiuro puasa dari tengah bulan. Puasa tiuro puasa 2,000. Hingga ada terusnya. Itu Ini ada pertanyaan tentang ni punya pun. Sedangkan tanya mana ilmu tentang ilmu Hanafi. Kata kelit ke ilmu Hanafi. Ilmu Maliki. Maliki. Ilmu tentang Maliki tak ni tanya orang pun dah ada beri. Di bicara kata kelit ini kaji bapa debat tanya puasa kaji data kelit ke ilmu Maliki. Tak pernah. Tak pernah. Mana aja. Dalam mazhab Imam Syafi'i boleh bertaklid kepada mazhab Imam Maliki. Wate pun boleh bertaklid hanya mesti seluruh masalah dipahami dalam mazhab tersebut. Masalahnya akan menjadi bertaklid ni masalah apa? Masalah puasa. Puasa lah mazhab Maliki bah. Yang kerja hanya mesti babi mendung. Yang berbeza pada mazhab Syafi'i mentai mula tun habis dah boleh. Nya mazhab Syafi'i. Mana malam mazhab Syafi'i lebih elok kita daripada mazhab yang lain. Fatwa mentang beliau nak kaul kadim nak kaul jadi. Tak Syafi'i mentang nak menjawab. Pajak Syafi'i adalah ilmu. Babnya mentang tak tahu. Supaya ada mazhab Imam Syafi'i Imam Malik. Tata cara puasa kami betul kiban payah kata mendung karena tiga ni. Yang dah menjadi tu walaupun masalah lain. Ini contohlah. Mazhab Syafi'i dia hanya melapis tupai urina nguragam yang ke mahram lo. Betul itu mayang. Wana jawab. Mazhab Imam Malik hanya masalah akai bena jawab. Ya kau beda. Mazhab Hanafi hana betul, miakan gejimak rumah ke gejimak baru betul. Nya lain lah. Sabuah mazhab betul habis dah pun. Jadi boleh taklid pada masalah yang penting beji oleh Puan Malu. Benar yang. Mana taklid kena buat kerana keadaan darurat atau salah. Taklid dalam mudarat haji kemangan. Contoh mianit benar haji mudarat. Contoh benar. Dengan dua genit makan minum pi haji dosa wajib imsak puasa pihak kata. Makan minum pi haji makan kata ba lagi go puasa tapi puasa ganyan payah kata. Nam darah pangan. Darah kan? Tinggi aja makan minum je go. Kagu makan minum tak dosa. Haram makan minum. Wajib imsak lagi go. Tapi puasa hana sah karena hana niat. Karena anak ni anak sah puasa, karena anak sah wajib qada. Apabila mendarat, karena makan minum pitan qada bayar, jangan kita kelih gede. Bila anak yang tua, yang apabila mendarat kami dah mana? Lagi apabila mendarat tupai urina nguragam yang anak mampu dah jaga waktu tawaf. Ni tina kampung haji kan mendarat ada yang. Ni tina kampung dah anjur mazhab Imam Malik tupai urina nguragam nama dia mai haji. Katanya mazhab Syafi'i. Oh tajak gede program darah hai tajaganya. Reku urinang samping uragam na urinang ina likut. Hai dah pelihara itu mayang. Kata kelik dah program darah. Yang boleh dia program darah baik payah kata sebab dia makan minum piana kalau dia lupa haji. Kata kenang baik payah kenang kata. Yang ke program darah kan minta banget.
kita mengaji kan. Kayak duduk kapal apa lagi? Nah pertanyaan mungkin. Oh benar. Ya mudah-mudahan bermanfaat yang kita sampaikan. Walaupun memang tak bahas tentang persoalan hati, tapi berkaitan dengannya. Nah dalam pertanyaan dengan puasa dan sebagainya, kekurangan dan kejanggalan akan diperbaiki kembali pada malam pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقراباتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما